Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Selamat sore, selamat berbahagia. Dan hari ini tetap kita mengawal kasus ibu dan anak di Subang. Ada yang terbaru, kabar-kabar terbaru saya dapatkan dari kontennya Mbak Suci, dimana Mbak Suci ini kan sering terjun ke daerah Subang, mungkin rumahnya dekat Subang. Jadi saya selalu mengikuti channel Mbak Suci, Pak Kades, dan channel-channel yang bisa interaksi langsung kepada keluarga Pak Yosef dan keluarga Yoris. Karena saya sendiri nggak bisa terjun ke daerah sana, rumah saya sangat jauh. Ada pemberitaan klarifikasi dari kuasa hukumnya, pengacaranya Yoris, yang sudah menceritakan panjang lebar tentang menceritakan kronologinya versi dari Yoris, versi kliennya dari Yoris, yang dikatakan di situ kalau Pak Yosef dan Pak Mulyana masuk ke TKP melalui pintu belakang dan tidak ada yang melihat, hanya Yoris yang melihat. Tapi lebih jelasnya mari kita ikuti video berikut ini. Semoga kalian juga bisa menganalisanya sendiri ya. Mari kita ikuti. Semua orang berada di garasi. Yoris duduk di kursi merah plastik sama Pak Arif. Dan ada petugas yang masuk membawa kucing dan tempat kucing milik Amel. Berselang beberapa waktu, Pak Yosef mau masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Saat itu Pak Mul menghentikannya dan berkata, jangan masuk, kita tunggu di luar saja. Tapi Pak Yosef maksa masuk, seperti ingin mengambil sesuatu barang di dalam TKP saat itu. Yoris melihat dan sangat yakin Pak Yosef dan Pak Mul masuk dalam rumah TKP. Tidak lama mereka keluar dari pintu belakang, dan tak berselang lama petugas juga keluar dari pintu depan membawa kucing milik Amel. Tempat kucing dan makanan itu dikasih ke supirnya Pak Mul. Sehabis Pak Yosef keluar, dan di situ juga bukan cuma kucing. Jadi yang diambil Pak Yosef keluar itu adalah full golf. Jadi full golf itu diambil oleh Pak Yosef dan diserahkan oleh Yoris, dimasukkan ke tas Yoris. Saat itu Yoris dengan polosnya menerima pemberian Pak Yosef tanpa ada kecurigaan apapun, karena Yoris takut. Dan keesokan harinya Yoris berbicara dengan istri, maka Yoris dan istri berinisiatif mengembalikan full golf tersebut kepada penyidik Polres, dan saat itu diterima oleh Pak Asep dari Inafis di Polsek Jalan Cagak. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa yang diambil saat itu oleh Pak Yosef itu adalah full golf. Full golf itu sudah dikembalikan langsung oleh Yoris beserta istri dan diterima oleh Pak Asep. Saat itu polisi tidak ada yang tahu kalau Pak Yosef dan Pak Mul masuk ke dalam rumah TKP dan mengambil sesuatu di dalam, karena mereka nyelonong saja. Dan Yoris cerita kepada keluarga bahwa Yoris ke TKP bersama Pak Yosef dan Pak Mul. Setelah dari TKP, Pak Yosef aneh, kayak orang kesambet, karena menyebut-nyebut nama almarhum Amel terus saat pulang dari TKP. Sekitar maghrib, Pak Yosef dan Yoris datang ke rumah Walilis. Di rumah Walilis saat itu, Walilis dan istri juga ikut mendengar dan melihat Pak Yosef sakit di kepala sambil tiduran dan memeluk angin sambil menyebut-nyebut nama Amel. Tak lama Pak Yosef menanyakan full golfnya kepada Yoris. Saat itu didengar juga oleh Walilis dan istri Yoris, tetapi saat itu keburu Pak Mul yang ingin mengajak Yosef ke gurunya untuk disembuhin. Saat itu Pak Mul yang suruh mobil itu ke Curulukin, nama daerah, ke daerah rumah Pak Arif, keponakan Pak Yosef, untuk diamanin. Muncul kecurigaan dari Yoris dan keluarga. Menurut keterangan Teh Yanti, istri Yoris, dia pernah menceritakan terkait mobil yang diamankan ke daerah Curulukin kepada penyidik Pak Husein waktu itu, tapi tidak dimasukkan ke dalam BAP
Menurut keterangannya hal tersebut untuk kunci jika Pak Mul mengelak hal tersebut. Yoris pun pernah menceritakan terkait Pak Kani Taryono menyuruh mengambil dan membawa mobil Yaris kepada Kapolres Subang, dan Kapolres Subang pun kaget, shock mendengarnya. Jadi teman-teman, ini merupakan kejadian yang dialami oleh klien kita, Pak Yoris, dan kejanggalan kami kenapa mobil atau barang-barang tersebut yang diambil dari TKP itu diperintahkan dibawa dulu oleh Yoris, sedangkan seperti Alphard itu langsung dikembalikan ke Polsek Jalan Cagak. Sehingga ini semua yang menurut kami merupakan kejanggalan, dan kami berharap penyidik benar-benar profesional dan memeriksa kejadian yang sebenar-benarnya. Perlu kami ulangi lagi bahwa pada saat tanggal 19 di mana Pak Yoris, Pak Yosef, Pak Mul, Pak Arif, ada Kani Taryono juga di sana. Pak Yosef itu mengambil bukan hanya kucing tetapi full golf. Jadi seperti ini. Kalau menurut dari analisa saya nggak ngetahui gimana denah rumah TKP. Apakah rumahnya itu memanjang sehingga antara pintu depan dan pintu belakang jauh? Karena menurut Yoris, dari pihak petugas keluar dari pintu depan, kemudian Pak Yosef dan Pak Mulyana masuk dari pintu belakang. Jadi seolah-olah nggak ketemu. Ada yang keluar dari pintu depan, Pak Yosef dan Pak Mulyana masuk ke pintu belakang mengambil alat golf ya. Full golf kalau nggak salah tadi itu. Kemudian setelah mengambil alat golf itu dititipkan kepada Yoris, dimasukkan ke mobil, dan saat berkumpul kembali di rumah Ibu Lilis, Pak Yosef meminta alat itu, tapi keburu Pak Mulyana mengajak Pak Yosef untuk ke gurunya, karena Pak Yosef ini kan kayaknya teringat-ingat terus sama Amel, makanya sama Pak Mulyana diajak ke tempat gurunya untuk disembuhkan, diterapi kayak begitu. Kemudian setelah berunding dengan istrinya, Yoris menyerahkan stick golf itu tadi ke pihak yang berwajib. Ceritanya seperti itu. Namun menurut dari klarifikasi yang ada di videonya Pak Kades, penyidikan identifikasi sudah selesai tanggal 18 dan mereka datang tanggal 19. Apakah alat golf tadi itu tidak diperiksa oleh tim Inafis, oleh penyidik kala itu? Yang jadi pertanyaannya itu di sini. Jadi sekarang ini sangat membingungkan buat kita karena kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi menurut Pak Kades, tim identifikasi, tim Inafis sudah selesai di tanggal 18. Menurut yang diutarakan di channelnya Pak Kades seperti itu. Makanya Pak Kades bilang untuk mengurus bak mandi itu hanya menyelesaikan tugas di tanggal 18 yang belum selesai. Makanya dikuras kembali untuk meneruskan pekerjaan di tanggal 18. Dan identifikasi sudah selesai di tanggal 18. Jadi menurut Pak Kades seperti itu. Tapi entah yang benar, entah mana yang salah, ini masih belum tahu kita ya. Selanjutnya kita lanjut ke video berikutnya mengenai yayasan ya. Mari kita simak. Wah, opini-opini di luar yang menyampaikan bahwa saudara Yoris tidak bertanggung jawab atas yayasan itu merupakan opini yang salah besar. Di sini Yoris tidak menjalankan yayasan karena perlu kita ketahui bersama yang menjadi objek tempat perkara kejadian pembunuhan ini adalah yayasan itu sendiri, kantor yayasan. Yang terbunuh di sini yang menjadi korban adalah pengurus yayasan, yaitu Ibu Tuti sebagai bendahara yayasan dan saudari Amel itu sebagai sekretaris yayasan. Sehingga sangat wajar ketika
Bapak Yoris belum akan mengaktifkan yayasan, karena sampai saat ini pun kantor yayasan yang notabene adalah rumah yang menjadi tempat terjadinya pembunuhan itu masih di polisi lain dan masih menjadi konsumsi penyidik polisian. Dan terkait sekolah, kita juga sama memiliki visi, apalagi Pak Yoris ini adalah ketua yayasan yang sangat bertanggung jawab atas berjalannya pendidikan di SMA tersebut, sehingga seperti yang disampaikan oleh rekan kami tadi bahwa sekolah ini sudah akan segera kita aktifkan dengan cara-cara dan prosedur administrasi yang baik dan benar. Sehingga kami mohon dan kami ingatkan kepada pihak-pihak jangan terburu-buru memberi opini-opini, apalagi ada niatan untuk mengambil alih yayasan atau menguasai yayasan dengan dalih-dalih alasan pendidikan dan lain-lain. Kami tahu, kami sudah selidiki tujuan sebenarnya, dugaan tujuan sebenarnya itu apa, kami sudah paham. Sehingga sebagai kuasa hukum Yoris, kami semua akan mengawal Yoris untuk menjalankan yayasan dan sekolah ke depan. Dan kita berharap kasus ini segera selesai, karena yang menjadi acuan saudara Yoris adalah pelaku segera ditemukan, tersangka segera ditetapkan, sehingga yayasan bisa kembali dijalankan, sekolah bisa segera bisa berjalan. Jadi dengan ini kami sudah tegaskan bahwa yayasan belum dijalankan, tidak ada niatan lain selain menyelesaikan perkara pembunuhan yang sedang ditangani oleh Polres Subang, gitu ya. Jadi teman-teman jangan terbawa dengan opini-opini yang tidak benar, karena yang punya hak secara organisasi sebagai ketua yayasan adalah Yoris. Apabila ada dinilai pendidikan, yayasan pendidikan ini kan juga sudah ada tanggung jawabnya, seperti yayasan itu tanggung jawabnya ke Kementerian Hukum dan HAM, pendidikan itu dinas pendidikan. Sampai detik ini tidak ada teguran, tidak ada surat menyurat apapun kepada Pak Yoris selaku ketua yayasan. Jadi menurut kami langkah yang diambil oleh Pak Yoris sudah sangat tepat, mengingat ini adalah bukti bahwa Yoris benar-benar ingin perkara ini cepat selesai dan berharap yayasan ke depan bisa jauh lebih baik lagi. Untuk sekolah itu akan segera seperti disampaikan rekan kita, sekolah tetap akan kita jalankan dalam waktu dekat. Kami karena mendapat kuasa dari Pak Yoris untuk mendampingi beliau juga di yayasan, maka kami akan segera mengundang kepala sekolah untuk rapat dengan Pak Yoris. Dan jangan ada lagi opini-opini yang mengarahkan kita ini sedang berkabung dan Pak Yoris keluarga juga sedang berkabung. Jadi tolong jangan ada opini-opini yang ingin memecah konsentrasi polisi dengan adanya isu-isu mengaktifkan yayasan dan sekolah dan lain-lain. Itu merupakan tanggung jawab Pak Yoris dan akan dijalankan oleh Pak Yoris cepat. Untuk yayasan jangan memecah perhatian Pak Polisi. Pengacaranya Yoris bilang begitu. Saya nggak setuju ini. Saya nggak setuju. Justru Pak Yosep sudah menyatakan tanda ini, saya kurang tahu sumbernya ini benar apa tidak, tapi di pemberitaan katanya Pak Yosep sudah akan merombak kepengurusan. Nekatnya Pak Yosep itu malah membuat saya tanda tanya. Dalam kondisi yang genting ini Pak Yosep kok berani mengambil manuver seperti itu? Itu sesuatu hal yang bisa membunuh dirinya, yang bisa membuat kondisinya dia terpojok. Dikarenakan pasti netizen publik langsung menyorot apa yang dilakukannya. Makanya kalau pengacaranya Yoris bilang jangan memecah perhatian pihak kepolisian dengan merombak yayasan, itu saya kurang setuju. Justru dengan keberanian Pak Yosep merombak yayasan, itu hal yang terlalu berani yang dilakukan Pak Yosep dalam hal ini. Pasti akan banyak kecurigaan dari petugas, dari publik dan lain sebagainya terhadap apa yang sudah dilakukan Pak Yosep. Pasti kecurigaan miring, entah dana bos, entah dan ini dan itu. Ya, jadi justru Pak Yosep ini terlalu berani untuk mengambil langkah-langkah dalam merombak yayasan. Jadi saya kurang setuju di hal yang memecah perhatian kepolisian dalam hal Pak Yosep akan merombak
kepengurusan yayasan. Tapi memang merombak kepengurusan yayasan itu nggak mudah, karena yayasan itu pasti ada kekuatan hukum. Nggak serta-merta secepat itu bisa merombak yayasan. Pasti akan ada lapor ke Dekbud ke apa ke instansi yang lainnya. Nggak semudah yang kita bayangkan. Dan buat saya, Pak Yosef ini terlalu berani manuvernya dengan akan merombak kepengurusan yayasan di saat-saat seperti ini. Cuman saya juga prihatin kepada anak didik jika yayasan ini tidak diaktifkan kembali. Masa si anak didik harus menunggu proses ini selesai sampai berapa bulan? Saya di sini nggak bela siapa-siapa. Cuman kasihan anak didiknya, mereka berhak menuntut ilmu. Mereka berhak mendapatkan apa yang sudah jadi tanggung jawab, sudah jadi haknya. Karena mereka sudah membayar SPP. Apa anak didik harus dikorbankan menunggu proses selesai? Enggak juga lah. Itu pandangan yang mengada-ngada saya rasa. Sekalipun ada garis pengaman di TKP, pastinya bisa minta izin ke penyidik, ke pihak yang terkait untuk mengambil berkas dan lain sebagainya untuk melanjutkan aktifnya yayasan tersebut. Jangan jadikan kasus ini sebagai alasan untuk mengesampingkan, maksudnya untuk tidak mengaktifkan kembali yayasan itu, karena prosesnya ini sudah hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan, belum lagi nanti proses sidang dan sidang. Apakah TKP langsung bisa dibuka garis pengamannya? Nunggu garis pengaman dibuka dulu, baru yayasan aktif? Itu saya rasa nggak setuju kalau dalam hal ini. Tapi memang bisa dikatakan ya, kalau 1 hari sudah meninggal, apalagi meninggalnya seperti itu, kemudian entah Pak Yosef, entah Pak Mulyana langsung mengambil berkas yayasan, itu juga kita juga negatif thinking, nggak maton rasanya. Dalam hal bergabung kita masih bingung, masih lewong ya, masih harus bagaimana, masih bingung ngurus tahlilan, ngurus pengajiannya selama 7 hari. Mungkin setelah 7 hari baru pikiran agak plong dan punya keinginan untuk ini dan untuk itu. Lah ini 1 hari setelah peristiwa itu, kemudian konon kabarnya yang saya baca-baca di luar sana, entah benar entah tidak, Pak Mulyana dan Pak Yosef sudah mengambil berkas. Namun dari keterangan Yoris ini, Pak Mulyana, Pak Yosef masuk di TKP, mengambil full golf ya, alat golfnya diambil. Yoris tidak menyebutkan kalau dia mengambil berkas. Cuman yang disebutkan mengambil alat golf tadi, juga mengambil kucing. Dan itu pun alatnya tadi diserahkan ke Yoris untuk dimasukkan ke mobil Yaris. Jadi di sini dia agak-agak ada kebingungan, mungkinkah mereka semuanya nanti akan tertangkap? Masuk rame-rame dikarenakan sudah perencanaan berjamaah, kemudian perencanaan ini gagal total, akhirnya membela dirinya masing-masing. Bisa saja terjadi karena masing-masing saksi ini punya kejanggalan-kejanggalan yang sudah kita lihat. Kita tetap tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar, karena masih diselidiki pihak kepolisian. Kita tunggu saja siapa yang menang antara Yoris dan Pak Yosef. Ya, siapapun itu, yang penting buat saya adalah proses ini berjalan dengan baik, tidak salah tangkap, dan juga bisa terkuak siapa pelakunya. Saya tetap percaya kepada pihak yang berwenang, karena pihak yang berwenang ini sudah gabungan dari beberapa tim. Tidak mudah untuk mempengaruhi mereka. Jadi saya percayakan semuanya ini pada pihak yang berwajib untuk menggelar perkara, kemudian diumumkan siapa pelakunya. Seperti itu teman-teman, pemberitaan kali ini semoga segera terungkap dan kita bisa tidak penasaran lagi.